Novel audio terbaru dari Pagoda Pancer 40. Ayo pergi tanpa mengantarmu pergi. Kamu berani? Tidak. Suara Xiao Nunu, Zhao Wuji, dan Liang Xingchen terdengar di telinga semua orang satu demi satu. Bilah-bilahnya berlumuran. Adegan kegaduhan muncul di panggung. Termasuk anggota klan senior dan banyak murid jenius, tatapan semua orang tiba-tiba menjadi kosong. Pada saat ini, tampaknya latar belakang tahap hidup dan Mah Tei pun menjadi sangat gelap. Pedang tajam Ziliang Xingchen, kepalanya terpisah, dan di medan perang. Raungan melengking datang dari penonton. Liang Zi sangat ketakutan. Dia melihat pemandangan ini dan semangatnya langsung runtuh. Saudaraku, wajahnya menjadi pucat dan dia melihatnya dareh. Ketergantungan terbesarnya pada klan Piao Miao runtuh saat ini. Hati Liang Zi dipenuhi amarah. Seteguk darah rembes, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan. Tapi tidak ada yang memperhatikan Liang Zi, karena Zhou Yufu dan orang lain di sebelahnya juga sangat ketakutan. Semua orang gemetar ketakutan di wajah mereka. Mah Tei. Liang Xingchen sebenarnya Mah Tei seperti itu. Yuan Lixue, Qin Chong, Lan Churou dan para jenius klan dalam lainnya merasakan kulit kepala mereka Mah Tei rasa. Meskipun semua orang telah bersiap untuk duel hidup dan Mah Tei, satu orang pasti akan Mah Tei, tetapi ketika mereka benar-benar melihat Liang Xingchen dibunuh seperti ini, mereka masih mengalami kejutan besar di hati mereka. Yang paling penting adalah itu Zhao Wuji masih di atasnya. Xiao Nunu membunuh Liang Xingchen di depan Zhao Wuji. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. Di luar lapangan, semua pejabat senior klan sangat terkejut. Tidak mungkin salah. Wakil Kepala Istana Yuan Long, Mo Huayuan, berkata dengan suara gemetar, sama sekali tidak salah, dia adalah orang suci. Sebelum kata Ti diucapkan, mata agung tetua ketiga menyapu dirinya. Mo Huayuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya, dan dia segera menelan kembali kata terakhir. Yan Kexian, Kepala Aula Utama Istana Guixu, dan Zhou Mian, Kepala Aula Utama Istana Yuan Long, saling memandang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Semua orang tahu arti mendalam di mata tetua ketiga. Tiba-tiba, semua pejabat senior diam-diam menutup mulut. Namun di dalam hati mereka, mereka semua memiliki jawabannya, badan kudus. Liang Xingchen, yang dapat dengan mudah membunuh badan kuasi suci, Xiao Nunu jelas merupakan badan suci. Tatapan tetua ketiga diarahkan padanya, menyuruh orang-orang untuk tetap diam. Untuk kekuatan klan manapun, kemunculan badan suci adalah masalah yang sangat penting. Mereka yang membawa badan kudus jelas merupakan target yang perlu dikontrol dan diperhatikan dengan ketat oleh klan tersebut. Tetua ketiga tidak ingin dunia mengetahuinya. Bahkan jika seseorang menebak bahwa Xiao Nunu sedang mengandung badan suci, selama klan tersebut tidak mengkonfirmasinya, itu tidak akan menimbulkan sensasi yang besar. Setelah masalah ini menyebar, semua orang di seluruh wilayah timur akan mengetahuinya. Saat itu, Xiao Nunu pasti akan menjadi sasaran kekuatan klan lain. Mereka bahkan mungkin menjadi sasaran kekuatan musuh. Oleh karena itu, klan akan merahasiakan masalah ini. Di panggung hidup dan Mah Tei, bilahnya bersenandung pelan. Kepala Liang Xingchen berguling beberapa kali di tanah dan kemudian berhenti bergerak. Matanya melebar, raut mukanya diam. Bang! Kemudian, badannya jatuh ke tanah dengan punggungnya, memercikkan awan debu. Mantan orang nomor satu di klan dalam dan sekarang murid sejati, Jue Bianjian Ziliang Xingchen, berada di ambang kemah-teihan saat ini. Pedang Jue Feng langsung kehilangan seluruh ujungnya. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tidak bisa dikatakan bahwa kekuatan Liang Xingchen tidak bagus, tapi metode membunuh Xiao Nunu terlalu sempurna. Zhao Wuji hanya ceroboh sesaat, dan Xiao Nunu dengan tegas memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh lawannya. Liang Xingchen lah yang meninggal. Tetapi pada saat ini, Zhao Wuji bahkan lebih malu. Kemarahan membara, dan mata Zhao Wuji hampir ingin memuntahkan api. Kamu sangat berani. Akhirnya, Zhao Wuji tidak bisa lagi menahan amarahnya, dan dia memukul Xiao Nunu dengan telapak tangannya. Pada saat ini, aduh. Dua sosok muncul di panggung hidup dan Mah Tei dengan kecepatan tercepat. Satu orang mencekik lengan Zhao Wuji, dan yang lainnya berdiri di depan Xiao Nunu. Yang pertama adalah Penatua Xiu. Yang terakhir ini harus dinikmati sepenuhnya.
Apa yang kamu lakukan? Penatua Xiu meraung keras, dan aliran udara yang kuat menyebar ke atas panggung. Omelannya itulah yang membuat Zhao Wuji tiba-tiba terbangun. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Wuji merasakan hawa dingin di punggungnya, dan kemudian dia menyadari betapa gebleknya hal yang telah dia lakukan. Belum lagi mengganggu duel normal pada tahap hidup dan mati, tetapi juga mencoba menyerang murid-muridnya setelah pertempuran, ini sudah menjadi tabu. Tetua ketiga. Zhao Wuji dengan cepat menoleh ke tetua ketiga di luar arena. Tolong, saya bingung sejenak. Tetua ketiga dan semua orang di sini maafkan saya. Wajah tetua ketiga tidak terlihat bagus. Beberapa penguasa istana lainnya juga memiliki pandangan dingin. Sejujurnya, kelakuan Zhao Wuji hari ini benar-benar tak ternilai harganya. Campur tangan dia dalam duel antara Xiao Nunu dan Liang Xingchen mungkin bisa dimengerti. Bagaimanapun, Liang Xingchen adalah seorang jenius kelas 1 di istana Juexian, jadi Fang Xingcai bisa dimaafkan. Tapi dia tidak boleh menggunakan intimidasi untuk memaksa Xiao Nunu menyerah. Anda tidak boleh mengambil tindakan terhadap seorang murid. Tuan Istana Zhao, bukan kami yang harus kamu minta maaf, kata tetua ketiga dengan dingin. Zhao Wuji mengerutkan kening, lalu menatap Xiao Nunu dengan enggan. Aku bingung sejenak, maafkan aku. Xiao Nunu mencibir diam-diam. Saat ini, sudah waktunya bagi Ying Jinhuan untuk berbicara. Dia berkata, Tuan Istana Zhao, tolong jangan meminta maaf. Keengganan dan keengganan sangat memilukan untuk dilihat. Ying Jinhuan terlihat lemah, namun sebenarnya memiliki kepribadian yang kuat. Saya tidak bermaksud menerima permintaan maaf Zhao Wuji. Dia tidak memiliki masalah berbicara mewakili Xiao Nunu. Bagaimanapun juga, Ying Jinhuan adalah penguasa Istana Nirvana. Penatua ketiga berkata, Tuan Istana Zhao, Anda telah melanggar aturan platform hidup dan mati tanpa izin. Keadaannya serius. Sekarang saya akan mendenda Anda gaji klan selama 3 tahun dan untuk sementara waktu mencopot Anda dari posisi wakil penguasa Istana Juexian. Adapun kapan akan memulihkannya, itu akan diputuskan oleh kelompok tetua. Diskusikan. Apakah Anda punya pendapat? Haha, kegemparan. Apakah hukumannya begitu berat? Bahkan posisi wakil kepala istana dicopot. Ya, gaji klan selama 3 tahun sudah cukup berat, dan bahkan posisi kepala istana pun hilang. Tuan Istana Zhao Wuji ini telah menderita kerugian besar. Ah, wajah Zhao Wuji menjadi pucat setelah mendengar apa yang dikatakan tetua ketiga. Dia mengertakkan gigi tanpa membalas, lalu menundukkan kepalanya dan setuju. Zhao Wuji bersedia menerima hukumannya. Melihat raut muka frustrasi Zhao Wuji, kebencian semua orang di Aula Nirvana menghilang, dan Ying Jinhuan serta Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Setelah itu, ketiga tetua menghadap kerumunan, suara mereka agung, seperti suara bel. Hukuman bukanlah niat saya, tapi saya harap semua orang di sini akan menganggap ini sebagai peringatan. Selain itu, saya merasa sangat menyesal atas kematian Liang Xingchen, tetapi platform hidup dan mati sangat kejam, jadi saya juga menyarankan semuanya harus berhati-hati saat memasuki situasi hidup dan mati. Tetua ketiga merasa menyesal dan benar-benar merasa menyesal. Setiap murid sejati adalah harta yang tak ternilai bagi klan ini. Liang Xingchen telah mencapai badan kuasi suci, dan ada kemungkinan besar bahwa dia akan dapat mencapai badan suci di masa depan. Dia seharusnya memiliki masa depan yang cerah, tetapi sekarang semuanya telah hilang. Mengambil napas dalam-dalam, mata tetua ketiga akhirnya tertuju pada Xiao Nunu. Menurut aturan klan dalam memenangkan kejuaraan, jika Xiao Nunu mengalahkan Liang Xingchen, dia dapat menggantikannya. Aku mengumumkan bahwa mulai sekarang, Xiao Nunu dari Nirvana Hall akan menjadi yang ke-14. Murid sejati klan kami. Mulai sekarang, Xiao Nunu dari Aula Nirvana akan menjadi murid sejati klan kita yang ke-14. Begitu tetua ketiga selesai berbicara, lingkungan di sekitar platform hidup dan mati tiba-tiba mendidih. Terutama rombongan dari Nirvana Hall, semua orang bersenang-senang. Murid sejati, hahaha. Adik laki-lakiku hebat. Guan Xiang meraung sekuat tenaga. Lou Qing dan Chang Qing sama-sama bersemangat. Sedangkan Lan Meng, hidungnya sedikit sakit dan matanya sedikit merah. Baru saja, sekelompok orang di Istana Nirvana telah sepenuhnya jatuh ke dasar lembah, dan martabat kecil mereka diinjak-injak.
Namun di saat-saat terakhir, Xiao Nunu membalikkan keadaan seperti seorang raja yang mendominasi dunia. Mu Yuir dari Aula Taihua dan Luoning dari Aula Guixu juga datang ke Aula Nirvana untuk merayakannya bersama semua orang. Xiao Nunu sangat tampan. Aku secara resmi menyatakan bahwa aku adalah kekasihmu. Luoning, yang berpakaian merah, bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Dia dan Xiao Nunu memasuki klan Piao Miao pada hari yang sama, rasanya belum lama ini hal yang sama terjadi. Di luar dugaan, dalam waktu kurang dari setahun, partai lain sudah mencapai puncak. Mu Yuir terhibur dengan penampilan Luoning, dan dia berkata, "Kamu tidak menginginkan wajahmu lagi." "Kakak." Luoning tertawa keras, dan dia melambaikan tangannya, "Tidak, tidak, tidak, pria yang luar biasa, saudari." "Aku tidak tahan." Mu Yuir tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, "Sungguh sulit untuk ditanggung." Mu Yuir juga menyaksikan Xiao Nunu tumbuh selangkah demi selangkah setelah platform pertarungan hidup dan Mah Tei hari ini. Saya yakin tidak ada yang berani bergosip tentang Xiao Nunu lagi. Mereka yang sebelumnya meraung dan mengumpat di lapangan menutup mulut mereka pada saat ini. Mereka yang menganggap Liang Xingchen sebagai raja sekarang bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hanya 4 kata ini, murid sejati, telah membawa penindasan yang besar terhadap orang-orang. Di balkon di sisi barat daya. Luar biasa. Xuan Guili membuka kipas lipat di tangannya, dan matanya melihat ke depan sedikit lebih rumit. Dia berkata pada dirinya sendiri, pantas saja dia menolakku sebelumnya. Ternyata yang bisa dia lakukan lebih dari ini. Aku merasakan tekanan di sampingnya. Jika Xuan Guili hanya merasakan tekanan, maka dia hampir hancur sampai Mah Tei. Xuan Guili memandang Yuan Lixue dan bercanda, "Xiao Nunu dipromosikan menjadi murid sejati. Maka kamu adalah pemimpin klan dalam. Bukankah kamu seharusnya bahagia?" Dia kemudian bertanya, "Saudara senior Xuan, apakah menurut Anda hukuman yang diberikan oleh tetua ketiga kepada guru Zhao Wuji terlalu keras?" "Saya rasa tidak," jawab Xuan Guili. "Oh. Tujuan dari tetua ketiga melakukan ini adalah untuk menghilangkan kebencian di hati kakak muda Xiao Nunu, karena ketinggian yang dapat dicapai oleh kakak muda Xiao Nunu di masa depan akan jauh melebihi seorang wakil kepala istana." Begitu kata-kata ini keluar, Yuan ada sedikit keterkejutan di mata Li Sui. Wajah Xuan Guili menunjukkan senyuman yang anggun dan menyegarkan, dan dia menambahkan, "Lagi pula, klan mana yang bisa menolak badan suci?" Ketika 2 kata ini terdengar di telingaku, pupil Yuan Lixue bergetar. Tentu saja. Dia berbalik dan melihat sosok muda yang berdiri di panggung hidup dan Mah Tei lagi. Yuan Lixue mau tidak mau mengepalkan tangannya, menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya. Dia bahkan belum mengembangkan badan suci, tetapi apakah pihak lain sudah jauh di depan? Selama beberapa hari, klan Piao Miao berada dalam kekacauan. Penunjukan setengah tahun adalah masalah hidup dan Mah Tei. Pertarungan antara murid sejati dan murid teratas di klan dalam telah berakhir. Tidak ada yang ingat bagaimana pesta berakhir hari itu, karena adegan Xiao Nunu membunuh Liang Xingchen dengan 1 pedang selalu terulang di benak setiap orang. Adegan itu ditakdirkan menjadi mimpi buruk bagi banyak orang. Setiap kali saya memejamkan mata di malam hari, pemandangan itu akan muncul. Setelah Liang Xingchen meninggal, Xiao Nunu secara alami bergabung dengan barisan murid sejati. Setelah Anda menjadi murid sejati, Anda akan memiliki kemungkinan untuk menjadi pemimpin klan berikutnya. Status Xiao Nunu di klan tersebut akan meningkat. Tentu saja, yang paling banyak didiskusikan semua orang adalah kultivasi Xiao Nunu yang sebenarnya. Untuk mengalahkan Liang Xingchen, dia pasti tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Saat menghadapi Zhao Wuji, Xiao Nunu hanya menggunakan 5 elemen lotus dan tidak menunjukkan kartu truf lainnya. Banyak orang berspekulasi apakah Xiao Nunu adalah badan suci. Karena badan suci dapat dengan mudah membunuh badan kuasi suci. Namun para petinggi klan tersebut belum pernah mengonfirmasi hal tersebut, sehingga spekulasi hanyalah spekulasi belaka, dan masih sedikit orang yang berani memastikannya. Lagi pula, Ekaristi Kudus sangat langka di dunia ini. Dan bagi orang seperti Xiao Nunu, yang tidak memiliki latar belakang, bahkan lebih sulit lagi untuk mencapai badan kudus. Sebagai perbandingan, semua orang lebih percaya bahwa Xiao Nunu menggunakan metode lain untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Istana Nirwana. Di atas puncak kuno,
Xiao Nunu sedang duduk di tepi tebing, dengan roda roh emas melayang di luar dirinya. Setelah mengolah roda roh, kemampuan Xiao Nunu untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi meningkat secara signifikan. Roda spiritual di alam feodal diciptakan oleh kekuatan spiritual internal badan sendiri dan energi spiritual eksternal antara langit dan bumi. Oleh karena itu, kekuatan ledukan dengan menggunakan roda roh lebih bertenaga. Setelah mencapai alam feodal, setiap kali Anda naik ke suatu level, jumlah roda spiritual akan bertambah satu, dan kekuatannya juga akan bertambah satu level. Lagi pula, hanya ada sedikit orang seperti Xiao Nunu yang bisa meledukkan dua cakra spiritual Liang Xingchen dengan satu pukulan. Tidak mungkin setiap orang memiliki kemampuan bertarung lintas level. Aku ingin tahu level apa yang telah dicapai Feng Hanyu. Rasa dingin muncul di antara alis Xiao Nunu. Ketika dia berada di lembah neraka malam, Feng Hanyu tidak mengungkapkan jumlah roda rohnya, jadi dia tidak dapat mengetahui secara pasti tingkat kultivasi lawannya, tetapi kekuatannya jelas jauh lebih unggul dari Liang Xingchen. Feng Hanyu dikenal sebagai Phoenix dalam pedang. Feng Hanyu mungkin telah mencapai tahap akhir dari alam markis, dan bahkan tidak terlalu jauh dari alam raja. Tapi tidak peduli level apa yang dicapai Feng Hanyu, atau seberapa, Xiao Nunu tidak akan pernah meninggalkan tekadnya. Kemudian, Xiao Nunu berhenti berlatih, dan roda roh emas di luar badannya menyatu. Segera, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, cahaya putih menyala, dan teratai 5 warna yang bergoyang melayang di telapak tangannya. 5 elemen teratai setelah diperbaiki jauh lebih kuat dari sebelumnya, tapi bagaimana cara menggunakan staf awan kebenaran? Xiao Nunu berpikir, dan dengan suara desir, tongkat Tao jatuh ke tangan kanannya. Panjang total tongkat Tao lebih dari 2 meter. Ada tanda rahasia kuno di badan tongkat, dan ada cincin indah di kepala sedang terbakar. Kedua hal ini diciptakan oleh Xiao Nunu pada hari yang sama. 5 elemen teratai dan tongkat kebenaran awan keduanya merupakan harta karun yang dimurnikan oleh Tao di Yu 300 tahun yang lalu. Keduanya adalah senjata spiritual tingkat bumi. Xiao Nunu banyak menggunakan 5 elemen teratai, tetapi untuk staf cloud kebenaran, penggunaannya belum dieksplorasi. Namun, ketika Xiao Nunu sedang melihat kedua harta karun ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Teratai 5 elemen dan staf awan kebenaran benar-benar menghasilkan daya tarik yang halus. Hah! Dia dengan ragu-ragu menyatukan 5 elemen teratai dan staf awan kebenaran, dan segera, terjadi benturan energi spiritual yang menakjubkan di permukaannya. Intensitas kekuatan spiritual yang dihasilkan oleh tabrakan ini secara langsung melebihi kekuatan 5 elemen teratai dan staf awan kebenaran saja. Mata Xiao Nunu berbinar. Aku mengerti, kedua harta karun ini digunakan bersama-sama. Xiao Nunu sangat gembira. Adapun mengapa tidak ada tanggapan ketika mereka disatukan sebelumnya, itu pasti 5 elemen teratai belum diperbaiki pada saat itu, dan itu hanya produk cacat. Sekarang setelah dipulihkan, ia terhubung kembali ke Cloud Staff of Truth. Segera, Xiao Nunu mulai fokus mempelajari dua harta karun tersebut. Belakangan, Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa perpaduan kekuatan 5 elemen teratai dan staf awan kebenaran benar-benar menembus batas atas senjata spiritual tingkat bumi, yang berarti energi spiritual mereka dapat ditumpangkan pada mencapai tingkat senjata spiritual tingkat surgawi. Sempurna. Xiao Nunu tampak terkejut di puncak yang dibangun di dekat tebing. Dua senjata spiritual yang hebat, 5 elemen teratai dan tongkat kebenaran awan, ternyata merupakan sepasang senjata ajaib gabungan. Jika keduanya digunakan bersama-sama, kekuatan teratai 5 elemen akan meningkat pesat. Kekuatannya jauh melampaui batas atas sebelumnya. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Xiao Nunu, kenapa kamu terkikik di sini? Apakah kamu menemukan uangnya? Suara Yanying terdengar lebih dulu, dan Lan Meng lah yang datang. Xiao Nunu tersenyum, dia berdiri dan berkata, ya, saya menemukan uang. Benarkah? Kalau begitu beri saya beberapa poin. Saya belum pernah mengambil uang sejak saya masih kecil. Yanying mengulurkan tangan kecilnya, raut muka penuh harap di wajahnya. Plop, Lan Meng di sebelahnya langsung merasa geli. Apakah kamu benar-benar percaya? Yanying bertanya, ada apa? Apakah kamu berbohong padaku? Xiao Nunu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menyingkirkan tongkat 5 elemen teratai dan awan kebenaran, lalu melihat ke arah Lan Meng, apakah ada yang salah?
Kakak perempuan senior, diberikan kepadamu oleh klan telah tiba. Xiao Nunu mengangkat alisnya. Ambil itu, dan matamu akan bersinar. Puncak ini untuk sementara disebut puncak tanpa nama. Anda dapat mengubah nama sesuai keinginan Anda. Ini adalah wilayah pribadi yang diberikan kepada Anda oleh klan saja. Puncak tanpa nama penuh dengan energi spiritual dan terselubung di dalamnya kabut peri. Sebuah rumah besar yang sangat spektakuler dibangun di atas puncak tanpa nama. Rumah besar itu menghadap ke selatan, dengan halaman belakang yang luas di utara dan bujur sangkar di selatan. Di tengah lereng gunung puncak Wuming, terdapat ladang untuk menanam tanaman obat. Di sisi puncak yang berdekatan, ada juga tempat untuk memelihara binatang spiritual. Seorang tetua klan memperkenalkan struktur puncak Wuming kepada Xiao Nunu. Semua orang di aula Nirvana penuh kejutan. Bukankah puncak spiritual ini terlalu besar? Yanying melihat sekeliling sana-sini, dan berkata, perlakuan terhadap murid sejati juga sangat baik. Setidaknya menjadi, bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang tinggal di sana? Ya, Guan Xiang menjelaskan, murid sejati memiliki status yang sangat tinggi di klan tersebut. Mereka dapat merekrut bawahan, membeli pelayan, dan memiliki orang yang berspesialisasi dalam menanam rumput spiritual dan memelihara binatang spiritual. Beberapa murid sejati dengan latar belakang keluarga besar, di sekitar mereka setidaknya ada puluhan ribu orang, kalaupun jumlahnya lebih sedikit, ada ratusan orang yang menunggu perintah. Bukankah itu sama dengan kaisar? Kata Yanying. Ya, murid sejati di sini sama seperti kaisar. Selama murid sejati membuka mulut, akan ada banyak orang yang bersedia melakukan sesuatu untuk mereka. Yanying berkedip, puncak Wuming akan ramai mulai sekarang aktif. Xiao Nunu bisa menjadi kaisar di sini. Mendengarkan percakapan keduanya, Xiao Nunu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Murid sejati juga membutuhkan latar belakang keluarga yang besar, bukan? Bahkan pelayan yang menanam tanaman spiritual dan memelihara binatang spiritual perlu diberi gaji komisi. Dengan seluruh kekayaannya dan kurang dari 100.000 batu spiritual, bagaimana dia bisa menghidupi ratusan atau ribuan orang? Mungkin melihat pikiran Xiao Nunu, tetua klan tersenyum dan berkata, agar murid sejati mengumpulkan kekayaan, itu juga merupakan pengetahuan yang mendalam. Jika Anda punya waktu, Anda dapat mengunjungi saudara dan saudari senior lainnya. Apakah ada orang yang Anda dapat merekomendasikan? Xiao Nunu bertanya dengan santai. Pihak lain berpikir sejenak dan berkata, Wen Tao Hulue Suan Guili, reputasinya cukup baik, dan ketika pertama kali memasuki klan Piao Miao, dia juga seorang penyendiri. Kemudian, hanya dalam 2 atau 3 tahun, dia berada di puncak Gui Suan itu menjadi sangat teratur. Ketika sampai pada Suan Guili, Xiao Nunu kemudian teringat bahwa dia masih berhutang 3.000 batu spiritual kepada pihak lain. Jika Suan Guili tidak mendapatkan peta lembah neraka malam untuknya, dia mungkin tidak akan mendapatkan api erosi kuno sampai sekarang, apalagi menjadi badan suci dan dipromosikan menjadi murid sejati. Selain itu, Xiao Nunu juga setuju membantu Suan Guili melakukan 3 hal. Namun hingga saat ini pihak lain belum pernah memintanya. Sekarang tampaknya Suan Guili telah banyak membantunya, dan dia akan menemukan kesempatan untuk mengunjunginya dalam beberapa hari. Selain puncak spiritual ini, ada 3 hal di sini yang diberikan kepadamu oleh klan. Tetua klan itu berbalik ke samping. Segera, 3 pengikut berjalan di depan Xiao Nunu masing-masing membawa sesuatu. Xiao Nunu mengangkat alisnya yang tampan, dan ada secercah cahaya di matanya. Tampaknya puncaknya belum tiba. Ketiga item ini adalah seni bela diri gerakan tingkat surga langkah bayangan Piao Miao. Senjata sihir terbang tingkat surga, sayap 1000 mil. Dan 1, jamu bela diri Dazen. Wow! Setelah perkenalan, tidak hanya Xiao Nunu yang terkejut, tetapi semua saudara di Nirvana Hall juga terkejut. Apakah ini sangat kaya? Lou Qing tidak dapat mempercayainya. Chang Qing juga bertanya, ketika Liang Xingchen dipromosikan menjadi murid sejati, dia tidak memiliki banyak hal, kan? Bagus sekali. Lan Meng iri, tapi juga bahagia untuk Xiao Nunu. Hahaha. Pada saat ini, ledukan tawa hangat datang dari sisi alun-alun puncak Wuming. Orang yang datang sebenarnya adalah Penatua Xiu. Apakah Anda puas? Segera, ini semua ada hubungannya dengan Penatua Xiu. Oh, Penatua Xiu membantumu memperjuangkannya.
Apa kelebihan atau kekurangannya? Saya masih merasa itu hilang. Penatua Xiu datang, melambaikan tangannya dan berkata, hanya karena Zhao Wuji melakukan hal seperti itu. Hal geblek, Zong pintunya juga akan memberimu sedikit kompensasi lagi. Penatua Xiu menghampiri Xiao Nunu dan berkata, menurutku ketiga hal ini sangat cocok untukmu, jadi aku membelikannya untukmu di depan tetua ketiga. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Setelah itu mendengar apa yang dikatakan pihak lain, rasa terima kasih Xiao Nunu muncul secara spontan. Tak perlu dikatakan betapa berharganya Tianpin Shenfa. Dazen Wudan juga merupakan ramuan yang sangat unggul, yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dan mempercepat kultivasinya. Mata Xiao Nunu tertuju pada senjata ajaib terbang sayap 1000 mil. Benda ini tampak seperti sepasang sayap burung seukuran telapak tangan, berwarna hitam dengan tanda perak berkedip di atasnya. Senjata sihir terbang sangat langka, kata Penatua Xiu sambil mengambil sayap 1000 mil di sebelahnya. Item ini sangat berharga. Ini tidak hanya memungkinkanmu terbang dalam kehampaan, tetapi juga meningkatkan beberapa kecepatan gerakanmu kali. Belum lagi senjata sihir terbang, bahkan seni bela diri terbang pun cukup langka. Mereka yang memiliki kemampuan berjalan di udara di dunia ini semuanya adalah ahli top yang mengabaikan semua makhluk hidup. Dalam keadaan normal, seorang ahli bela diri hanya dapat terangkat sebentar dari tanah, namun tidak dapat bergerak bebas di udara. Jika Anda ingin terbang dalam kehampaan, hanya ada 3 cara. Pertama, latih makhluk roh terbang untuk bertarung bersama. Kedua, berlatih pencak silat terbang. Yang ketiga adalah senjata ajaib terbang ini. Misalnya, ketika dia berada di lembah neraka malam sebelumnya, Yuhai Tianjiao Sui Yuiwei mengendarai Qingling Luan atas untuk menyerang melintasi langit. Dan keterampilan pengendalian pedang Feng Hanyu juga dapat digunakan untuk berjalan di atas pedang. Xiao Nunu telah terlibat dalam seni bela diri begitu lama, jadi dia secara alami mengetahui betapa berharganya senjata sihir terbang. Dia mengambil sayap 1000 mil dari tangan Penatua Xiu dengan kedua tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih, Penatua Xiu. Penatua Xiu sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia melambaikan tangannya dan berkata, apa yang bisa saya ucapkan terima kasih untuk? Kemudian dia melanjutkan, selalu sulit untuk memiliki kekuatan dan kecepatan. Pada saat yang sama, kekuatanmu pasti cukup, meskipun kecepatannya juga tidak buruk. Tetapi dibandingkan dengan kekuatanmu, itu tidak luar biasa. Segera, Penatua Xiu menunjuk ke samping pada langkah bayangan Piao Miao dan berkata, gerakan benda surgawi dan seni bela diri ini dapat sangat meningkatkan kemampuan kecepatanmu dari senjata ajaib Qian Li Wing, Anda pasti dapat mencapai kecepatan dan kekuatan. Jadi, inilah mengapa saya membantu Anda memilih 2 hal. Setelah mendengarkan penjelasan Penatua Xiu, semua orang tiba-tiba menjadi tercerahkan. Tidak ada yang meragukan sudut pandang orang lain. Anda tahu, Penatua Xiu dikenal sebagai geblek seni bela diri nomor 1 di klan Piao Miao. Xiao Nunu sangat kuat. Begitu kecepatannya bertambah dan tingginya bertambah, saya benar-benar tidak bisa membayangkan level apa yang bisa dicapainya. Aku memikirkan sebuah kata. Lou Qing berkata, lebih kuat dari seekor harimau. Ya, Yanying menarik lengan baju Xiao Nunu, coba gunakan sayap 1000 mil ini. Menerima tatapan penuh harap dari semua orang, mata Xiao Nunu bersinar terang, dan dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritual mulai menyatu di antara Qian Li Yi. Segera setelah itu, rahasia rune pada Qian Li Yi diaktifkan secara instan. Saat garis-garis indah itu menyala satu demi satu, Qian Li Yi berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke udara. Kemudian dengan suara hus, ia menembus punggung Xiao Nunu. Badan Xiao Nunu sedikit gemetar, dan dia merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari badannya. Kemudian, 2 berkas cahaya hitam keluar dari belakang Xiao Nunu. Semua orang tanpa sadar mundur. Dengan suara wow, aliran udara yang deras mengalir ke segala arah. Detik berikutnya, sepasang sayap cahaya hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Sayap cahaya hitam berkedip dengan garis putih yang indah, dan lebar sayapnya melebihi batas 2 meter, setelah memanjang akan menimbulkan angin kencang seperti gelombang. Pupil semua orang menyusut, dan raut muka terkejut muncul di wajah semua orang. Pada saat ini, mereka secara intuitif merasakan kekuatan yang mengejutkan dan mendominasi dari menjadi sekuat harimau.
Tampan. Guan Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lou King, Chang Qing dan lainnya juga terlihat kaget. Sayap cahaya hitam dengan lebar sayap lebih dari 2 meter bergoyang dengan garis-garis putih yang indah. Kemudian, Xiao Nunu melompat, dan dengan suara desir, bayangan tertinggal di tempat udara. Semua orang melihat ke atas. Penatua Xiu tersenyum dan bertanya, bisakah kamu mengendalikannya? Saya akan mencoba, jawab Xiao Nunu. Segera, terdengar beberapa suara cepat hoa, 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 dan Xiao Nunu mengubah posisi di kehampaan satu demi satu seperti capung yang menyentuh air. Setelah itu, Qian Li mengepakkan sayapnya, dan dengan suara hus, Xiao Nunu berubah menjadi bayangan hitam dan melesat. Xiao Nunu terbang bebas di atas puncak tanpa nama, bola balik, bergerak lebih cepat dari elang bersayap salju. Sudah cukup, sudah cukup. Yanying di bawah melambai ke arah Xiao Nunu, berhentilah menyebarkan pesonamu, aku akan terpesona olehmu. Penatua Xiu juga berkata, senjata sihir terbang akan menghabiskan banyak energi spiritual, jadi berhati-hatilah dalam mengontrol konsumsi energi spiritual Anda sendiri. Ini tidak hanya berlaku untuk senjata sihir terbang, tetapi juga untuk seni bela diri terbang. Sebagai perbandingan, mereka yang melatih monster terbang untuk membantu pertempuran harus menghemat kekuatan fisiknya. Tentu saja tidak semua orang bisa melatih monster terbang, apalagi saat bertarung, pemahaman diam-diam sangatlah penting. Fiuh. Segera, seberkas cahaya jatuh ke tanah, dan Xiao Nunu muncul dengan mantap di samping semua orang. Kemudian pikiran Xiao Nunu bergerak lagi, dan sayap cahaya hitam di belakangnya menyatu, berubah menjadi 2 sinar cahaya dan menghilang dalam sekejap mata. Sangat tampan. Mata Yanying bersinar. Dia berjalan dan bertanya, bisakah kamu meminjamnya untuk beberapa hari? Xiao Nunu bertanya, berapa tingkat kultivasimu? Seharusnya, fondasinya akan segera didirikan. Jawaban Yanying membuat semua orang tertawa. Penatua Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, belum lagi alam pendirian yayasan, bahkan alam komunikasi spiritual tidak dapat menanggung konsumsi sayap 1000 mil dalam jangka panjang. Anda mungkin terjatuh kurang dari 5 meter dari tanah. Itu saja. Yanying sedikit mengerucutkan bibirnya, merasa sedikit kecewa. Dia menghela nafas dan berkata, oke. Kalau begitu aku akan mencapai alam feodal secepat mungkin, dan kemudian Xiao Nunu akan membantuku. Oke, Yanying bisa mengubah kekhawatiran menjadi kegembiraan. Setelah menguji kemampuan Qian Li, Penatua Xiu menyerahkan langkah bayangan Piao Miao dan jamu bela diri Dazen kepada Xiao Nunu satu demi satu. Adapun langkah bayangan Piao Miao, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Berdasarkan fondasimu, kamu seharusnya bisa menyelesaikannya paling lama dalam sebulan. Penatua Xiu telah lama melihat bahwa Xiao Nunu telah berlatih langkah bayangan hantu dari klan Pedang Tiangang. Meskipun klan Pedang Tiangang adalah kekuatan yang memusuhi klan Piao Miao, dan beberapa orang sangat tabu tentang hal itu, Penatua Xiu menganggap ini bagus. Bagaimanapun, pencaksilat adalah tentang mengumpulkan kekuatan dari ratusan aliran, selama bisa membantu diri sendiri, bukanlah hal yang tabu untuk mempelajari pencaksilat dari klan lain. Sedangkan untuk jamu bela diri Dazen, khasiat obat dari jamu ini relatif kuat. Anda baru saja memasuki dunia feodal dan fondasi Anda tidak terlalu stabil. Anda dapat menunggu beberapa saat sebelum meminumnya. Penatua Xiu tampaknya menjadi guru yang baik. Bimbing Xiao Nunu untuk membuat pilihan yang tepat. Xiao Nunu secara alami bersyukur. Dia mengambil 2 hal itu dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya mengerti, Anda tertarik. Aduh. Penatua Xiu menghela nafas, dan dia berkata dengan penuh arti, apa yang saya lakukan sebenarnya adalah untuk menebus hutang sebelumnya. Semua orang di aula Nirvana tercengang. Apa hutang Penatua Xiu pada Xiao Nunu? Xiao Nunu secara alami mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Perbaikan darah dipotong dengan 1 pedang. Seni bela diri terlarang ini awalnya direkomendasikan kepada Xiao Nunu oleh Penatua Xiu. Setelah hanya menggunakannya sekali, Xiao Nunu merasakan kekuatan mengerikan dari Blood Cultivation One Sword Slash. Tapi sekali lagi, jika bukan karena kekuatan seni bela diri ini, akan sangat berbahaya saat menghadapi Master Klan 4 Pedang di sarang iblis di Gua Dalam. Jika bukan karena kelemahan besar dalam Blood Repair One Sword Slash, yang ini benar-benar bisa disebut kartu truf. Oke, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu.
Jika kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi, temui saja aku. Penatua. Xiu menepuk bahu Xiao Nunu dan memandang orang lain di Aula Nirvana. Hal yang sama berlaku untukmu, kamu perlu melakukan lebih banyak upaya. Kebangkitan Istana Nirvana tidak dapat dicapai hanya oleh Xiao Nunu. Kalian kakak dan adik harus memimpin dari depan. Penatua Xiu mengucapkan kata-kata ini, menyodok secara langsung ke dalam hati semua orang. Penatua Xiu pasti memiliki perasaan yang kuat terhadap Istana Nirvana. Karena beberapa hal yang terjadi kemudian, Penatua Xiu meninggalkan Istana Nirvana, namun perhatiannya terhadap Istana Nirvana tidak pernah berkurang selama bertahun-tahun. Lou Qing, Chang Qing, Lan Meng, Guan Xiang dan yang lainnya mengangguk penuh semangat. Ya, Penatua Xiu, kami pasti akan mengembalikan Istana Nirvana ke kejayaannya, kata Lou Qing. Penatua Xiu menghela nafas lega, oke, saya akan menunggumu, dan saya percaya padamu. Saat dia berbalik, Penatua Xiu teringat sesuatu lagi. Dia berkata kepada Xiao Nunu, oh, omong-omong, tetua ketiga memintaku untuk menyampaikan sesuatu kepadamu, tentang alam leluhur Piao Miao. Segera saat dia mendengar alam leluhur Piao Miao, hati semua orang tergerak olehnya. Alam leluhur Piao Miao adalah alam rahasia tingkat tertinggi di klan tersebut. Sejak klan ini didirikan, hanya murid sejati yang berhak untuk masuk. Karena Liang Xingchen memasuki alam leluhur Miao Miao maka dia mengembangkan badan kuasi suci dan juga menerobos alam Feng Hou. Semua orang yang keluar dari alam leluhur berkabut mengalami peningkatan besar dalam budidaya mereka. Ketika hal ini disebutkan, Xiao Nunu juga tersentuh. Karena alam leluhur Piao Miao dibuka beberapa waktu yang lalu, masih akan ada masa penyangga hingga pembukaan berikutnya. Nanti klan akan memberitahumu, tunggu saja dengan sabar. Ya, setelah Penatua Xiu selesai menjelaskan, dia turun gunung. Beberapa orang lain yang datang ke sini atas perintah tetua ketiga juga mengundurkan diri. Setelah mengobrol sebentar, Lou Qing, Chang Qing dan yang lainnya juga kembali ke Aula Nirvana. Meski Wuming Peak cukup besar untuk menampung ribuan orang, mereka tidak berniat untuk tinggal di sini. Selain itu, perkataan Penatua Xiu barusan juga sangat menginspirasi Lou Qing dan yang lainnya. Istana Nirvana membutuhkan perhatian dan pengelolaan mereka. Puncak Wuming masih sangat dekat dengan Istana Nirvana, dan Xiao Nunu dapat kembali kapan saja. Yanying ingin tinggal di sini, tetapi mengingat Xiao Nunu, seorang pembudidaya geblek, tidak terlihat selama 3 hari, dia masih mengikuti Lan Meng kembali ke Istana Nirvana. Setidaknya di sana, Anda masih bisa menemukan seseorang untuk diajak bicara. Setelah semua orang pergi, Xiao Nunu melihat ke atas dan ke bawah Wuming Peak. Senang sekali memiliki kekuatan. Xiao Nunu merasakan manfaat memiliki kekuatan untuk pertama kalinya. Hanya kekuatan yang bisa memenangkan rasa hormat orang lain. Hanya kekuatan yang bisa menarik perhatian klan tersebut. Tapi Xiao Nunu mengerti bahwa ini hanyalah permulaan. Jika ingin memantapkan posisi Anda saat ini, Anda harus selalu kuat. Keesokan harinya, di pagi hari, udara segar dan energi spiritual paling melimpah sepanjang hari. Xiao Nunu duduk di platform latihan di sebelah timur Wuming Peak. Dia menyebarkan gerakan seni bela diri Tianpin Piao Miao Shadow Step di depannya. Meski dari seni bela diri Tianpin, Xiao Nunu tidak bingung saat membacanya. Seperti yang dikatakan Penatua Xiu, Xiao Nunu memiliki dasar teknik badan bayangan hantu, jadi tidak akan terlalu sulit untuk memahami langkah bayangan Piao Miao. Namun, setelah Xiao Nunu membaca seluruh buku rahasia, dia banyak mendesah di wajahnya. Di depan langkah bayangan Piao Miao, langkah bayangan hantu sebenarnya hanya dapat dianggap sebagai fondasi. Pada tahap awal, mungkin ada beberapa kesamaan, tetapi seiring berjalannya waktu, perbedaan antara keduanya akan semakin besar. Jelas, kompleksitas langkah bayangan Piao Miao telah meroket. Setelah penelitian mendetail, Xiao Nunu sampai pada suatu kesimpulan. Kesamaan yang mereka miliki adalah mereka cepat. Bedanya, langkah bayangan hantu adalah cara untuk membingungkan orang lain, meninggalkan bayangan, menarik perhatian lawan, dan kemudian mengejutkan mereka. Langkah bayangan Piao Miao adalah metode serangan yang menggunakan gerakan badan berkecepatan tinggi untuk menciptakan ritme ofensif yang terus-menerus dan kuat. Tentu saja, langkah bayangan hantu hanyalah seni bela diri kelas atas dari klan pedang Tiangang. Adapun yang terakhir adalah seni bela diri Tianpin.
Kesenjangan yang ada harus terlihat jelas. Latih saja, tidak peduli seberapa dalam kamu memahaminya, itu tidak sebaik menguasainya. Segera, Xiao Nunu mulai berlatih langkah bayangan Piao Miao. Waktu berlalu begitu cepat. Minat terhadap pertarungan antara Liang Xingchen dan Xiao Nunu di panggung hidup dan mati semakin berkurang dari hari ke hari. Puncak tanpa nama. Xiao Nunu berlatih langkah bayangan Piao Miao setiap hari dan malam. Hoa, hoa, hoa. Di tempat latihan seni bela diri, bayangan satu demi satu bergerak ke kiri dan ke kanan, melompat-lompat saja. Di sisi selatan tempat latihan seni bela diri, di sebuah paviliun yang dibangun dari batu putih, sesosok muda yang lembut dan anggun duduk di meja batu. Dia dengan lembut mengguncang kipas lipat dan menyeduh sepoci teh panas. Itu adalah Xuan Guili. Setelah teh diseduh, dia menyiapkan 2 cangkir. Teh hangat dituangkan perlahan, dan aroma samar memenuhi udara. Dia meletakkan cangkir di depannya, lalu mengambil cangkir lain dan meletakkannya di seberang meja batu. Tehnya sudah siap, kenapa kamu tidak minum? Saja, Fiuh. Sebuah bayangan berkedip, dan Xiao Nunu, yang berada 100 meter beberapa detik yang lalu, sekarang duduk di depan Xuan Guili. Badan yang sangat tampan. Jubah Xuan Guili terangkat, dan dia mengungkapkan penghargaannya sambil tersenyum. Xiao Nunu menjawab, ini hanya tahap perkenalan. Terlalu sulit untuk berlatih langkah bayangan Piao Miao. Biasanya, pertarungan sebenarnya adalah cara terbaik untuk mempercepat latihanmu. Kamu perlu menemukan beberapa rekan tanding Xuan. Guili mengambil bola di depannya. Aku menyesap cangkir tehnya dan tampak menikmatinya. Cobalah. Aku khusus membawakan teh enak ini untuk mengucapkan selamat padamu hari ini. Xiao Nunu lalu mengambil tehnya dan menyesapnya. Sangat harum. Rasanya sedikit pahit, tapi tidak keras. Kemudian rasa pahitnya hilang dan berubah menjadi aroma berumput yang khas. Aku berencana pergi mencarimu dalam 2 hari ke depan. Xiao Nunu meletakkan cangkir tehnya, aku masih berhutang padamu komisi untuk intelijen lembah neraka malam. Xuan Guili terkekeh, dia sedikit tidak berdaya. Saya tidak bisa berkata-kata ketika membicarakan hal ini. Ketika saya pergi untuk menyampaikan informasi kepada Anda, saya diusir oleh saudari junior Ying Jinhuan, meskipun dia lebih bijaksana pada saat itu. Tertawa geblek. Xuan Guili berkata, adik perempuan Ying Jinhuan sepertinya punya banyak pendapat tentangku. Bukan, Xiao Nunu menjawab, dia sangat menghargaimu. Oh, bagaimana pendapatnya tentangku? Tidak juga, terukur. Aliran udara tak kasat mata menyebar, dan rollerblade yang tergantung di kedua sisi paviliun mulai bergetar. Xuan Guili menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, dia mungkin melakukan kesalahan. Xiao Nunu lalu berkata, saya memiliki pendapat yang sama. Tak terduga. Kontak, semakin banyak Xiao Nunu berhubungan dengannya. Semakin Nunu merasa bahwa orang ini tidak sederhana. Meskipun pihak lain adalah orang yang mudah bergaul, berkepribadian santai, dan lembut terhadap orang lain, namun dia adalah orang yang membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas. Xuan Guili menyesap tehnya lagi, mengapa 4 kata ini tidak terlalu bagus ketika keluar dari mulutmu? Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, apa nama puncak spiritualmu? Puncak, kata Xiao Nunu. Apakah kamu tidak mengubahnya? Menurutku itu bagus. Membosankan sekali mengobrol denganmu, Xuan Guili tampak bosan. Ngomong-ngomong, kamu masih berhutang padaku 3 hal yang belum kamu lakukan. Aku tahu. Xiao Nunu menjawab, karena aku berjanji padamu sesuatu, aku tidak akan menariknya kembali. Itu bagus, aku khawatir kamu tidak akan mengakuinya. Tidak, selama karena apa yang kamu ingin aku lakukan tidak bertentangan dengan keinginanku. Atau jika tidak menyentuh keuntungan saya, maka saya akan menyelesaikannya apapun yang terjadi. Xiao Nunu berkata dengan sungguh-sungguh. Xuan Guili mengangkat alisnya dengan ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Aku akan memberimu batu spiritual yang aku berutang padamu terlebih dahulu. Kata Xiao Nunu. Jangan khawatir. Mungkin lain kali kamu akan menanyakan beberapa informasi padaku. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama nanti. Bisakah kamu dapat mengetahui informasi apapun? Tentu saja tidak. Aku bukan dewa, tapi selama sesuatu terjadi, akan selalu ada petunjuk yang tertinggal. Oleh karena itu, selama ada jaringan koneksi yang cukup besar,
kamu bisa mendapatkan petunjuk apapun yang kamu inginkan. Untuk mengetahui, kata-kata Xuan Guili terdengar seperti omong kosong, tetapi sebenarnya mengandung cukup banyak informasi. Xiao Nunu melihat ke pihak lain, yang latar belakangnya jelas tidak biasa. Xuan Guili kembali menatap Xiao Nunu, apakah ada hal lain yang ingin Anda selidiki? Xiao Nunu tidak berbicara. Sosok agung muncul di benaknya. Sosok itu telah hilang selama 4 tahun. Itu adalah ayahnya, Xiao Feifan. Sejak Xiao Feifan menghilang, keluarga Xiao mulai menganiayanya. Oleh karena itu, Xiao Feifan hilangnya pasti merupakan konspirasi yang diatur oleh keluarga Xiao. Tepat ketika Xiao Nunu hendak menyebut nama Xiao Feifan. Saudara muda Xiao, seseorang sedang mencarimu. Sesosok badan yang tergesa-gesa berlari mendekat. Xiao Nunu lalu berdiri, kakak senior, ada apa? Siapa yang mencari saya? Orang yang datang tak lain adalah Guan Xiang. Dia kehabisan napas dan tampak sangat cemas. Xuan Guili dengan ramah menyerahkan secangkir teh. Tenang saja, terima kasih. Guan Xiang mengambilnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Guan Xiang tidak terlalu terkejut karena Xuan Guili muncul di Sini Klan. Di tangga yang sama, pria itu berkata dia dari kota Siyue. Dia mengaku dari keluarga Gongsun, kamar dagang Wanjin. Dan memintaku untuk memberimu sesuatu seperti ini. Guan Xiang mengeluarkan surat dan menyerahkannya menghampiri Xiao Nunu. Dia mengambil surat itu dengan marah dan setelah membukanya, tertulis dengan jelas. Xiao Nunu, selamatkan aku. Murid Xiao Nunu sedikit gemetar. Orang yang menulis surat itu tidak lain adalah Gongsun King. Gongsun King, wanita tertua dari keluarga Gongsun. Dia juga wakil presiden kamar dagang Wanjin. Dia telah lebih banyak membantu Xiao Nunu dari sekali. Orang yang mengirim surat itu kemana? Xiao Nunu bertanya. Di Aula Nirvana, Istana Nirwana. Seorang wanita muda berlumuran darah dan berdiri di lobi dalam keadaan sangat malu. Lan Meng dengan ramah menyerahkan tehnya. Seluruh badannya gemetar dan tampak sedikit gugup. Terima kasih, terima kasih. Apakah Tuan Xiao Nunu belum datang? Dia sangat cemas. Dia juga sangat gelisah. Lou Qing dan Chang Qing saling memandang, dan yang pertama berkata, ini akan segera terjadi. Suasana hati wanita itu sedikit tenang. Saat ini, langkah kaki datang dari luar pintu. Ini dia, kata Lan Meng. Begitu wanita itu melihat Xiao Nunu memasuki pintu, dia segera berlutut dan berkata, Tuan Xiao Nunu, tolong selamatkan wanita tertua kami. Siapa kamu? Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam sambil mendukung pihak lain. Saya adalah pelayan di samping wanita tertua. Saya pernah bertemu Anda sebelumnya di kota Siyue dan kota Pohon Suci. Terakhir kali Anda meminta wanita tertua untuk membawa Anda ke Qi. Saat kita di Istana Yan, aku juga ada di tim. Katanya. Setelah mendengar 3 kata Istana Qi Yan, Xiao Nunu tidak ragu lagi. Karena tidak mungkin orang luar mengetahui masalah ini, dan hanya orang terdekat di sekitar Gongsun King yang dapat mengetahui. Apa yang terjadi? Xiao Nunu membantu pihak lain berdiri. Pihak lain berlinang air mata dan mengertakkan gigi dan berkata, itu adalah keluarga Xiao. Keluarga Xiao telah mengambil tindakan terhadap keluarga Gongsun dan kemudian mendominasi kota Siyue. Keluarga Xiao ingin menghancurkan semua keluarga lain dan kemudian mendominasi kota Siyue. Wanita itu mengertakkan gigi, matanya yang berkaca-kaca dipenuhi amarah. Dia memegang erat lengan Xiao Nunu, Tuan Xiao, kamu harus menyelamatkan wanita tertua. Dia masih muda, dia tidak bisa dibunuh begitu saja oleh keluarga Xiao. Bersujud dan meminta bantuan. Xiao Nunu memegang pergelangan tangan pihak lain, rasa dingin muncul di matanya. Nona Gongsun baik padaku, dan aku pasti akan membantunya, tapi sebelum itu, aku perlu memahami situasi saat ini di kota Siyue. Xiao Nunu dibesarkan di kota Siyue. Dia juga mengetahui struktur kota dengan baik. Ada 5 keluarga besar di kota Siyue. Awalnya keluarga Xiao menduduki peringkat terakhir, namun kemudian klan Pedang Tiangang berjanji untuk melindungi keluarga Xiao selama 300 tahun, yang menyebabkan kekuatan keluarga Xiao berkembang pesat hanya dalam 3 atau 4 tahun. Ketika Xiao Nunu dipaksa untuk meninggalkan kota Siyue, keluarga Xiao berada di urutan kedua setelah keluarga Gongsun. Keluarga Gongsun selalu berada di posisi terdepan,
kamar dagang Wanjin melakukan banyak bisnis. Jika keluarga Xiao sendiri yang mengandalkan mereka, bahkan jika mereka diberi waktu 10 tahun lagi, mereka mungkin tidak akan mampu melampaui keluarga Gongsun. Oleh karena itu, hanya ada satu alasan untuk situasi ini. Klan Pedang Tiangang mengambil tindakan. Itu adalah klan Pedang Tiangang. Jawaban pelayan itu juga membenarkan dugaan Xiao Nunu. Hanya dengan bantuan klan Pedang Tiangang, keluarga Xiao dapat menyapu bersih 4 keluarga besar lainnya, termasuk keluarga Gongsun. Aku mengerti. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita bicara sambil berjalan. Xiao Nunu segera keluar bersama pelayan itu. Adik laki-laki. Lou Qing hendak melangkah maju untuk menghentikannya. Masalah ini sangat penting. Kamu tidak boleh impulsif. Ya, saudara junior, masalah ini ada hubungannya dengan klan Pedang Tiangang. Kami sebaiknya mencari instruksi dari pimpinan klan. Chang Qing juga berkata. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dengan tegas, Nona Gongsun telah baik padaku. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Situasi di kota Siyue sangat kritis sekarang. Jika aku menunggu tanggapan klan, aku khawatir itu akan terjadi. Waktu tunda dan situasi keluarga Gongsun akan menjadi lebih berbahaya. Saya akan pergi ke kota Siyue dulu. Saya ingin merepotkan kakak senior untuk segera pergi dan meminta instruksi dari penjabat kepala istana. Setelah itu, Xiao Nunu bergegas keluar bersama pelayan Gongsun King. Melihat raut muka Xiao Nunu yang bersemangat, Lou Qing tidak bisa lagi menghentikannya. Dia ragu-ragu dan kemudian berkata kepada yang lain, Chang Qing, pergilah ke saudari muda Ying untuk menjelaskan situasinya. Yang lain akan pergi bersamaku untuk membantu saudara muda Xiao. Oke. Semua orang keluar tanpa ragu-ragu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seekor elang bersayap salju yang agung terbang keluar dari gerbang gunung klan Piao Miao. Itu seperti lightsaber putih yang meluncur ke awan. Pelayan itu memegang erat bulu punggung elang dengan kedua tangannya. Dia memiliki banyak luka luar di badannya dan terlihat sangat lemah. Xiao Nunu mengeluarkan jamu untuk memulihkan semangat dan darah dan menyerahkannya kepada pihak lain. Ambillah. Aku. Dia sedikit gugup, tetapi ketika dia melihat mata damai Xiao Nunu, dia masih meminum ramuan itu. Terima kasih, terima kasih. Pelayan itu mengambil obat mujarab dan merasakan arus hangat mengalir ke seluruh badannya. Nafasnya berangsur-angsur menjadi lebih hangat, dan bekas darah muncul di wajah pucatnya. Berapa banyak orang yang datang dari klan Pedang Tiangang? Xiao Nunu bertanya. Pelayan itu menjawab, banyak murid dalam telah datang. Saya tidak tahu jumlah spesifiknya. Pemimpinnya adalah 3 murid balai pedang. Mereka sangat kuat dan semuanya telah mencapai alam feodal. Pedang dari klan Pedang Tiangang murid Tang setara dengan murid sejati dari klan Piao Miao. Namanya berbeda, tetapi status mereka sangat tinggi dan bakat mereka cukup luar biasa. Mereka jelas merupakan kelompok orang teratas di klan pedang. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, 3 murid balai pedang diberangkatkan sekaligus. Bagaimana keluarga Xiao bisa begitu mampu? Alasan mengapa Xiao Xiong bisa memanjat pohon besar Jianzong adalah sepenuhnya karena darah Phoenix surga yang diambil dari Xiao Nunu. Dalam 3 atau 4 tahun terakhir, klan pedang telah memberikan manfaat yang cukup bagi keluarga Xiao. Xiao Nunu benar-benar tidak bisa membayangkan apa lagi yang bisa dilakukan keluarga Xiao untuk meminta klan pedang membantu mereka mendominasi kota Siyue. Pelayan itu mengertakkan gigi dan berkata, itu Xiao Yue. Hah! Mata Xiao Nunu berkilat tajam, Xiao Yue. Pelayan itu mengangguk penuh semangat, dikatakan bahwa Xiao Yue sangat disukai di Tiangang klan pedang dalam 6 bulan terakhir. Belakangan, badan pedang Hansing miliknya telah mencapai tingkat badan kuasi suci. Kudengar dia diperkirakan akan dipromosikan menjadi badan suci dalam waktu 1 tahun. Ini adalah sesuatu yang Xiao Nunu tidak menyangka. Ketika Xiao Yi, putra tertua Xiao, meninggal dalam pertempuran di kota pohon suci, saya berpikir bahwa generasi muda dari keluarga Xiao akan hancur. Saya tidak menyangka bahwa Xiao Yue masih bisa berkembang di klan pedang Tiangang. Pantas saja klan pedang Tiangang bersedia membantu keluarga Xiao menguasai kota Siyue. Ternyata Xiao Yue benar-benar menerbangkan dahan dan berubah menjadi burung phoenix, ucap Xiao Nunu sambil sedikit mengejek. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai pencerahan,
Ayam dan Guguik naik ke surga, dan Xiao Yue dihargai di klan tersebut, keluarganya secara alami akan naik posisinya di mata klan pedang. Seiring waktu, Xiao Yue, yang ditanamkan oleh sumber daya yang luas dari klan pedang, benar-benar dapat mencapai badan suci, yang akan menjadi aset besar bagi seluruh klan. Tapi bagaimana dengan badan kuasi suci? 2 bulan lalu, dia mungkin masih merasa gugup, tapi sekarang, betapapun berbakatnya Xiao Yue, dia tidak bisa membiarkan Xiao Nunu melihatnya. Tuan Xiao, apakah Anda yakin ingin memasuki kota Siyue sendirian? Setelah meminum jamu yang diberikan oleh Xiao Nunu, kondisinya pulih dengan cepat dan semangatnya menjadi lebih baik. Sebelumnya, dia hanya peduli pada keselamatan Gong Sun King dan ingin Xiao Nunu menyelamatkan orang, tapi sekarang dia memikirkannya, keluarga Xiao memiliki banyak orang. Situasi Xiao Nunu di sisi lain, kita lemah, dan tidak ada gunanya jika kita pergi ke sana. Aku akan memeriksanya dulu. Klan harus mengirim orang untuk mendukungnya. Xiao Nunu berkata kepada pihak lain, jangan khawatir. Sejujurnya, Xiao Nunu juga tahu bahwa kota Siyue sekarang sebanding dengan kolam naga dan sarang harimau, tetapi situasinya mendesak dan Xiao Nunu tidak berani menyia-nyiakan waktu. Karena Gong Sun King memilih untuk mencari bantuan darinya, itu pasti merupakan pilihan terakhir. Tidak peduli seberapa luas koneksi kamar dagang Wanjin dan seberapa besar akumulasi fondasinya, mustahil untuk mengalahkan klan pedang Tiangang. Dia memiliki 2 cara menyelamatkan Nyawe, teratai 5 elemen dan Qian Liyi. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, dia masih memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Gong Sun King. Tentu saja, premisnya adalah Gong Sun King masih hidup. Elang bersayap salju meleduk dengan kecepatan gerakan tercepatnya, sayapnya bergetar, dan awan terbelah. Xiao Nunu menghitung waktu dan menemukan bahwa dibutuhkan sekitar setengah hari untuk mencapai kota Siyue dengan kecepatan elang bersayap salju saat ini. Setelah sedikit ragu, Xiao Nunu berkata, aku pergi dulu. Elang bersayap salju akan menjatuhkanmu nanti. Kamu menunggu di bawah sampai orang-orang dari klan Piao Miao datang. Pelayan itu melihat di pihak lain dalam kebingungan, bagaimana dia bisa melangkah lebih dulu. Sebelum pelayan itu sempat bereaksi, Xiao Nunu melompat langsung dari elang bersayap salju. Tuan Xiao. Pelayan itu menjadi pucat karena ketakutan, tapi kemudian, 2 berkas cahaya hitam keluar dari punggung Xiao Nunu. Wow, aliran udara di kehampaan bergetar, dan kedua berkas cahaya itu tumbuh menjadi 2 sayap cahaya. Kemudian, sayap cahayanya bergetar, dan Xiao Nunu segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Di bawah tatapan heran pelayan itu, Xiao Nunu langsung menjauhkan dirinya dari elang bersayap salju. Udara yang deras mendesing di telinganya. Mata Xiao Nunu dingin dan profilnya tegas. Gong Sun King, tunggu aku. Dan Xiao Xiong, ini waktunya menyelesaikan semua keluhan antara aku dan keluarga Xiao. Bersambung.